Rizik Syihab hilang dari peredaran. Sosok yang paling bertanggung jawab terhadap runtuhnya nasab klan Ba'alawi ini sepertinya telah kehabisan akal untuk membela nasabnya dari kehancuran. Apakah para Habib klan Ba'alawi akan menyandang status sebagai mantan cucu Nabi? Sepertinya mereka memang harus menuai kualat akibat menjalankan hidden agenda yang jahat dan licik, yakni berupaya mengeliminasi Trah Wali Songo sebagai juriah Rasulullah. 5 strategi rahasia yang mereka jalankan telah berada di ambang sukses besar. Namun, Karomah Wali Songo bekerja dengan caranya membongkar kebusukan itu. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Rizik sepertinya memang sengaja menghindar dari pantauan publik, khususnya netizen yang kerap menjadikannya sebagai bulan-bulanan. Mungkin juga dia memang merasa perlu menghindar setelah sejumlah kegagalan yang menghantuinya, terutama kegagalan dalam operasi bela nasab klan Ba'alawi. Inilah kegagalan yang paling menyakitkan baginya. Setelah berjibaku dengan safari bela nasab, Rizik pada akhirnya harus menyerah, menyaksikan nasabnya benar-benar rungkat. Ibarat pepatah, Rizik Syihab bagaikan menegakkan benang basah. Meskipun dia telah bersusah payah mengatribusi bahwa Wali Songo itu berasal dari klan Ba'alawi, sehingga tindakan membatalkan nasab Habib sama artinya dengan merobohkan klan Wali Songo. Ternyata strateginya ini sama sekali tidak berjalan mulus. Rizik justru berbuat banyak kesalahan. Salah satunya menisbahkan Nyai Rara Santang sebagai istri dari Sunan Gunung Jati. Netizen pun habis-habisan merujaknya, sebab yang benar Rara Santang adalah ibunda dari Sunan Gunung Jati. Rizik pun akhirnya tumbang sakit dan kemudian muncul untuk meminta maaf atas kesalahannya itu dengan wajah pucat pasi. Apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dalam operasi bela nasabnya dengan mengatribusi Wali Songo sebagai berasal dari klan Ba'alawi memang sangat mustahil akan menuai keberhasilan. Jauh sebelum badai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menghantam klan Ba'alawi, mereka telah melakukan operasi jahat untuk membentuk keadaan psikososial otoritas tunggal dan sosial keagamaan berdasar nasab satu-satunya cucu Nabi. Maka kompetitor harus dieliminir. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Itulah target operasi mereka, bagaimana membunuh keberadaan Trah Wali Songo. Dan inilah 5 agenda operasi rahasia yang mereka lakukan. Pertama, Wali Songo dipropagandakan sebagai Habib, yaitu berjalur nasab sampai ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Propaganda ini dilakukan melalui tulisan, lisan maupun arkeologi. Kedua, keturunan Wali Songo digembar-gemborkan terputus karena bukan jalur laki-laki. Kalaupun ada, mereka berasal dari jalur ibu, dan karenanya nasab mereka dinyatakan terputus. Aturan yang menyebut garis lurus laki-laki ini sengaja digaungkan oleh klan Ba'alawi sebagai alat untuk mengeliminir Trah Wali Songo sebagai satu-satunya kompetitor terkuat mereka di Indonesia. Ketiga, jika ada yang mengaku sebagai Trah Wali Songo, maka dia akan diintimidasi, diteror, bahkan dipersekusi. Tindakan ini merupakan upaya untuk menciptakan ketakutan pada Trah Wali Songo agar status atau identitas itu tidak muncul di tengah masyarakat. Di sisi lain juga menciptakan persepsi di masyarakat bahwa satu-satunya cucu Nabi adalah mereka yang berasal dari klan Habib Ba'alawi. Keempat, menciptakan persepsi di masyarakat
bahwa siapa saja yang mengaku sebagai Trah Wali Songo oleh karena Wali Songo itu akar pohon nasabnya sama dengan Habib Ba'alawi, maka dia harus melewati verifikasi lembaga Rabitoh Alawiyah, disingkat RA, karena RA adalah satu-satunya lembaga yang memverifikasi Habib. Jika tidak diakui RA, maka siapapun bukan keturunan Wali Songo. Di hadapan publik, persepsi dan keyakinan ini sengaja terus dihembuskan, sementara ada mekanisme gelap di belakang layar yang tidak diketahui oleh pihak manapun bahwa Trah Wali Songo sejatinya pasti ditolak, dinyatakan terputus oleh sistem verifikasi RA. Posisi dan fungsi RA sengaja dipropagandakan ke masyarakat sebagai satu-satunya lembaga validasi nasab Juriyah Rasul, sehingga seolah-olah menjadi lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam verifikasi kenasaban Juriyah Nabi. Agenda ini terbukti sangat sukses sebab RA berhasil meniadakan lembaga lain yang menjadi kompetitornya. Kelima, menciptakan struktur gelar keturunan Nabi yang tertinggi adalah Habib, sedangkan Sayyid ataupun Syarif di bawah Habib. Bahkan untuk diakui sebagai Sayyid atau Syarif harus memperoleh pengakuan dari RA. Sedangkan sudah disetting bahwa keturunan Wali Songo hampir pasti dinyatakan terputus dan tertolak oleh sistem RA dengan sebab para keturunan Wali Songo yang masih ada berasal dari jalur ibu. Maka dengan demikian, jadilah Sayyid atau Syarif hanya dari jalur klan Habib Ba'alawi. Dengan demikian, gelar tertinggi Juriyah Nabi yaitu Habib hanya bisa dikenakan oleh mereka yang berasal dari klan Habib Ba'alawi saja. Sedulur warganet, demikian itulah kejahatan dan kelicikan klan Ba'alawi. Melalui propaganda dan skema tersebut, pada akhirnya masyarakat atau umat Islam khususnya berpersepsi dan berkeyakinan bahwa satu-satunya cucu Nabi yang valid dan sah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, adalah klan Habib Ba'alawi. Tidak ada selain mereka. Bahkan ketika ada tokoh keturunan Nabi yang terkenal dan populer dan mereka tidak bernasab kepada klan Ba'alawi, misalnya saja Sayyid Muhammad Al-Maliki bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani yang wafat pada tahun 2004 silam, langsung saja mereka klaim sebagai berasal dari klan mereka. Caranya dengan menambahkan sebutan Habib di depan namanya sehingga menjadi Habib Sayyid Muhammad Al-Maliki. Terima kasih untuk sedulur warganet yang telah berpartisipasi membangun, merawat, dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi, saran, dan